Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku seiman, Ramadan sudah di hadapan kita. Berbagai macam tingkah, perilaku, dan juga kondisi penyambutan kaum muslimin berwarna-warni. Ada yang menyiapkan makanan termewahnya, ada yang membuat pakaian terindahnya, bahkan ada di antara mereka melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan tradisi, dari mulai nyekar, unggah-unggahan, terus kemudian acara-acara yang nanti akan lebih seru ketika Ramadan, dari mulai begadang dan ngabuburit. Nah, sebetulnya bagaimana menyambut Ramadan yang akhirnya melahirkan la'allakum tattaqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan", jika sudah masuk malam pertama bulan Ramadan, sufidatis syayatin, setan itu dibelenggu. Wa maradatul jin, dan pentolan-pentolan, ya, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokohnya jin. Wa ghuliqat abwabul jahannam wa lam yuftah minha babun, dan ditutup seluruh pintu neraka, tidak ada satupun yang dibuka. Wa futihat abwabu al-jannah wa lam yughlaq minha babun, dan dibuka seluruh pintu surga, tidak ada satupun yang ditutup. Wa nada munadin, ada panggilan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, menghadaplah. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang yang menginginkan keburukan, tahanlah. Wa inna lillahi utaqa'a minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan, dan itu pada setiap malam. Dari hadis ini, sambutan yang terbaik adalah bagaimana kita mengencangkan ikat pinggang, menapakkan semangat kita untuk mengejar kebaikan, dan menahan diri baik-baik dari berbagai macam pelanggaran, kemaksiatan. Dan bagaimana konsentrasi kita dari awal sampai akhir menjadi orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka Jahannam, dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka Jahannam. Sehingga dari situlah keberkahan Ramadan itu hadir. Kebaikan Ramadan akan menyapa kita. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Atakum syahru Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan penuh berkah. Ya, Masya Allah. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah memfardukan kepada kalian puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu konsekuensi yang begitu hebat. Wa sufidatis syayatin, dibelenggu itu syaitan. Wa futihat abwabul jannah, ya.
wa futihat fihi abwabul jannah wa sufidati syayatin wa sufidat fihi syayatin, ya, wa ghuliqat fihi abwabul jahim. Dan yang tidak kalah pentingnya di akhir hadis itu Rasulullah mengatakan, setelah menegaskan setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kata Rasulullah SAW, walillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bagi Allah ada satu malam di mana itu akan lebih baik daripada ibadah, kebaikan yang kita lakukan, lebih baik daripada 1000 bulan. Waman hurima faqad hurim, siapa yang dihalangi kebaikan itu, maka patut untuk dihalanginya. Oleh karena itu, persiapan yang terbaik pertama-utama adalah menyambut Ramadan dengan kesolehan. Bagaimana persiapan diri untuk meneguhkan kesolehan yang insya Allah di luar Ramadan juga soleh, maka kita makin soleh, makin dermawan, makin baik semua yang kita lakukan. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah membersihkan hati. Karena pusat daripada sah tidaknya ibadah kita adalah di hati. Ala inna fil jasadi la mudghah, sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal darah. Fa in saluhat saluhal jasadu kullu, kalau baik-baik semuanya. Wa in fasadat fasadal jasadu kullu, kalau rusak-rusak semua. Ala wahyal qalb. Apalagi Rasulullah meneguhkan innamal a'malu binniyat, dan niat itu ada di dalam hati. Dan Sufyan As-Tsauri juga menegaskan ma'anashtu syai'an asyadda min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat saya perbaiki ketimbang niatku. Li'annaha tataqallab, karena berubah-ubah. Yang juga persiapan yang tidak kalah pentingnya adalah memanage waktu kita. Mengatur waktu dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali. Dari mulai kita itu sahur sampai kita itu sahur kembali. Ya. Bagaimana waktu-waktu 24 jam itu bisa menjadi ibadah di dalam bulan Ramadan, termasuk kita tidur. Kalau niatnya itu baik, insya Allah itu akan menjadi bagian daripada pahala. Ya, bagian daripada penyupport ibadah. Artinya kita niat untuk tidur supaya bisa qiyamul lail, supaya bisa munajat kepada Allah. Lalu yang juga tidak kalah pentingnya adalah menyambut Ramadan, ya, dengan persiapan yang prima, mental yang prima, sehingga kita tidak kendor semangatnya di awal saja, akhirnya yang 10 kedua ketiga lemes, bahkan menghilang. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, supaya Ramadan kita makin maksimal, maka kita harus melakukan beberapa yang saya akan sampaikan berikut ini. Yang pertama, tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah dikit khasyah kita, taqwa kita kepada Allah ketika kita melaksanakan puasa, agar mata kita tidak batal pahalanya. Telinga kita, tangan kita, kaki kita tidak membatalkan pahala puasa. Sehingga kita hanya berpuasa untuk tidak makan minum, tetapi pahala kita tidak mendapatkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, makmurkan waktu-waktu kita dengan membaca Al-Quran dan zikir. Zikir dan terus membaca Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir yang paling utama pertama adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah hindari seluruh perkara, perbuatan yang mengeraskan hati kita. Menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Ramadan ini kalau bisa fafirru ilallah. Kita kembali kepada Allah. Kita pasrah kepada Allah. Wa anibu ilaih. Supaya apa?
supaya kita apapun yang kemarin itu terjadi menjadi hamba Allah kembali dengan predikat takwa, dengan predikat yang tidak akan dicapai oleh siapapun kecuali dengan puasa sungguh-sungguh, yaitu la'allakum tattaqun. Selanjutnya yang juga lebih penting adalah memakmurkan dengan berbagai macam ketaatan. Ya, banyak sekali, ada sodako, ada memberi makan orang, buka puasa, ada aktivitas sosial, membantu fakir miskin. Intinya, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Sebaik-baik amalan adalah rasa gembira yang kita masukkan ke dalam hati seorang muslim. Selanjutnya, supaya Ramadan kita lebih maksimal lagi, setelah kita itu menumbuhkan berbagai macam ketaatan, cepat kita itu tidur, ya. Segera kita itu tidur supaya kita bisa bangun, ya. Karena kalau begadang kita akan sulit untuk bangun qiyamul lail, ya. Kadang-kadang kita habiskan untuk qila wal qal, untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Sehingga larut malam kita baru tidur, akhirnya pada waktu tahajud badan kita lemas, ya, masih pengen tidur lagi karena masih kurang tidur. Ini tidak baik, ya. Karena masalah tidur itu juga sangat berkaitan dengan kesehatan. Siapa yang segera tidur itu akan lebih sehat daripada orang-orang yang sering begadang. Di dalam kecerdasannya, di dalam kesehatan secara umum, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah sehat hatinya. Ya. Yang terakhir, yang harus kita rawat baik-baik untuk menyambut Ramadan ini adalah menjaga lisan kita untuk tidak dusta, ghibah, namimah, dan juga berbagai macam penistaan di dalam masalah ucapan kita, lisan kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yada' qawla zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang puasa, tapi tidak bisa meninggalkan omong kotor, perbuatan keji, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minumnya alias puasanya. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.